Guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar membaca grafik, menggali profit. Jumpa lagi dengan analisa harian market gold atau SAUUSD Jumat tanggal 4 Juli 2025. Sebelum kita menganalisa untuk hari ini dan mungkin berlaku untuk hari Senin depan, kita review dulu analisa harian kita sebelumnya pada hari Kamis kemarin. Pada hari Kamis kemarin malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat ada namanya non-farm payroll atau NFP yang menggerakkan market sangat luar biasa, bahkan hingga 400 pip dalam satu pergerakan candle 15 menit. Di jam tersebut benar saja market menggila dari harga 3.350 langsung drop ke bawah sampai mantul ke 3.312 atau sekitar 400 pip. Jikalau kita pada waktu itu sell 0,01 langsung dapat 40 dolar. Jadi sesuai mapping kita kemarin masih ada gambarnya ini. Jika market mantul ke demand yang kita tandai kemarin ini, demand ini yang masih fresh, kita tunggu konfirmasi, dan benar saja dia sudah konfirmasi walaupun bukan engulfing, tapi ini ada candle pin bar. Kemudian siap-siap untuk beli sampai ke supply atasnya. Ini supply-nya. Dan benar saja sampai supply ini dia melakukan lagi konfirmasi ada pin bar dan bearish engulfing. Dari situ kita bisa sell. Kemudian kalau dia tidak bisa menembus supply untuk ambil order block di H4, ini order blocknya, maka dia akan turun sampai break ke low valid di M30. Kita pindah time frame ke M30 biar lebih jelas. Dan di M30 ini low validnya ini sudah di break ke bawah atau namanya COC atau change of character di M30. Dan ini akan seirama di time frame H4. Karena perubahan besar itu dimulai dari yang terkecil. Karena kalau kita lihat di H4 itu sudah berhasil COC juga change of character dari bullish ke bearish, dan mungkin nanti seperti ini. Kemudian kita kembali ke M30. Setelah COC ini masih konsolidasi terus marketnya, karena ada candle yang panjang ini yang 400 pip ini, dan ini masih di ring satu candle itu atau sideways. Maka untuk hari ini harus sangat sabar karena mungkin volatilitasnya akan rendah setelah non-farm payroll atau NFP. Kita bersihkan dulu mapping kita kemarin yang sudah tidak digunakan lagi. Dan ada demand yang sempat di respect tadi malam
Ini salah satu demand di H1. Walaupun dia sempat ke bawahnya ini, tapi dia hanya rejection. Dan dia ke atas itu lumayan jauh dari 3312 sampai ke 3338, sekitar 200 pip atau $20 per 0,01 nya. Dan market masih terus seperti ini. Kita masih nunggu dia bisa ke sini atau akan melanjutkan turun ke sini. Tetapi kalau menurut saya pribadi, dia akan ke sini dulu. Dari sini ke sini, dia akan membuat low yang baru untuk nantinya dia pullback ke atas sebagai inducement dan dia baru ke bawah. Mungkin nanti seperti itu. Tetapi skenario yang kedua, jika di M30 atau di M15 nya dari bawah sini, kalau dia sampai jebol ke atas ini, ya biasanya dia akan cok kembali ke atas. Jadi seperti itu. Kalau untuk zona-zona untuk buy dan sell, kita nunggu dulu dia break salah satu ujungnya candle besar ini. Karena candle besar ini akan menentukan market kemana. Kalau dia break ke bawah, maka market akan lanjut turun. Tapi kalau dia break ke atas, maka bisa dipastikan market akan kembali lagi bullish. Seperti itu. Kalau untuk zona entry, di sini masih ada di bawah ini. Masih ada demand yang fresh. 1, 2. Dan demand yang kedua ini satu level dengan resisten di M15. Biasanya demand yang satu level dengan resisten itu, jikalau disentuh, dia akan naik jauh. Seperti itu. Maka kita tunggu dulu nanti di jam-jam 14 waktu Indonesia Barat, yang mungkin nanti mulai volatilitasnya lebih tinggi. Market mau bearish atau kembali bullish. Karena kalau di H4 market sudah siap untuk sell dengan tanda-tanda cok di M30. Dan di sini kalau di H4 masih ada supply yang fresh, bisa untuk konfirmasi untuk sell nantinya. Tapi kalau analisa H4 seperti yang saya bilang itu sangat lama. Kalau swing gak apa-apa sih, tapi kalau untuk intraday atau scalping lumayan menjenuhkan. Seperti itu. Coba kita cek di time frame yang terkecil M5, dia membentuk apa. M5 pun belum ada low yang valid karena ini membentuk sideways yang sangat panjang dari tadi malam. Di sini di
M5 itu ada dominan break. Dominan break bisa kita ukur dengan Fibonacci, biasanya sampai di 261. Betul, dia sudah sampai 261. Kita perpanjang ya, 261 nya belum ketembus. Tapi setidaknya dia sudah berhasil di 161 dominan break sell-nya. Tinggal menunggu dia mau ke 261 atau kembali ke atas. Itu kalau secara teknik Fibonacci. Kita naikkan di M15, mungkin bisa untuk scalping pendek-pendekan. Di M15 kembali lagi muncul dominan break untuk bullish, dan saat ini bisa entry buy. Tujuannya, kalau dia berhasil dominan breaknya sampai ke 423, maka dia akan mengambil di sini ada order block, ini juga order block, maka salah satu ini akan diambil untuk sell. Seperti itu kalau versi M15 nya. Tapi kalau saya pribadi itu akan menunggu dia ambil yang mana, yang bawah atau yang atas. Karena di sini, di atas ini M15 masih ada order block yang sangat bagus untuk dibuat sell, buat entry sell. Kalau di M30 kita cari, ada dia sebagai supply-nya. Kalau di M15 tadi order block, kalau di M30 sebagai supply. Dan pullback terakhir di M30 itu di sini. Maka ini akan valid low ketika market akan mengambil seperti ini. Di sweep seperti ini dia baru turun gini. Dan membuat bounce lagi untuk melanjutkan tren bearish di H4. Oke, mungkin itu dulu analisa harian kita di tanggal 4 Juli ini, hari Jumat. Kalau kalian punya pandangan lain di market SAU USD ini, atau ada request pair lain untuk dianalisa, tulis di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.